Well, Heather, good morning. How are you this morning? I hope you all very well today. So you can join our night discuss today or our nice meeting today. So today we are going to discuss about skill to be careful of object of prepositions. I think this material is very important for us. Why it is very important for us? So let's discuss about that. Okay, before we are going to discuss about the example of object of preposition, first I think it is very important for us to discuss about the definition of object of preposition. In here, there are some definition of object of preposition. An object of preposition is a noun or pronoun that comes after a preposition, such as in, at, of, to, by, behind, and so on, to form a prepositional phrase. Jadi bisa dimaknai secara singkat bahwa objek of preposition itu adalah noun atau pronoun yang ada setelah preposisi. Adapun contoh preposisi seperti in, at, terus to, by, behind, dan lain sebagainya, di mana nanti akan membentuk sebuah prepositional phrase. Jadi itu adalah merupakan pengertian dari object or preposisi. Baiklah teman-teman sekalian, perhatikan contoh di bawah ini. Jadi contoh di bawah ini, after this exam, Tom will take a trip by boat. Jadi jika kita melihat di sini bahwa ada object of preposisi, jadi exam ini adalah merupakan objek dari preposisi after, sedangkan subjek di sini adalah Tom, and then verb di sini adalah merupakan take. Kemudian yang ketiga itu adalah object of preposition. Both ini adalah objek dari by. Nah, kalau tidak kita hati-hati teman sekalian, maka kita akan menyangka bahwa exams ini adalah merupakan sebuah subjek. Maka kita akan menduga bahwa dalam sebuah kalimat ini ada dua subjek, yaitu exams dan Tom. Nah, itu penting bagi kita untuk memahami bahwa tentang object of preposition. Oke. Kita coba lanjut ke the example multiple choice. Jadi ini ada contoh, sebuah contoh merupakan multiple choice. With his friend, nah bla bla, found the movie theater. Jadi di sini kalau kita tidak hati-hati maka kita menganggap friend ini sebagai subjek. Padahal friend ini adalah merupakan object of preposition dari with. Nah, sedangkan di sini ada a verb. Nah, jadi yang kita cari nanti adalah merupakan subjek karena di sini ada verb. Nah, kalau tidak kita hati-hati, maka kita mengatakan friend ini adalah subjek dari found. Tapi sebenarnya itu adalah merupakan object of preposition dari preposisi with. Oke. Ada pilihan pertama has, kemudian be, he. Nah, ini this is not a subject, and then this is subject. Tapi kita coba cari, coba tahu ada pilihan yang lain. Later. Nah, ini bukan merupakan sebuah subjek. Selanjutnya adalah when. When juga ini bukan merupakan sebuah subjek atau tidak bisa menjadi sebuah subjek. Maka pilihan yang benar adalah be. Oke. Nah, jadi itu adalah contoh. Kemudian teman-teman sekalian, apa sih object of prepositions? Sebenarnya saya sudah jelaskan di depan tadi. Jadi a preposition is followed by a noun or pronoun that's called an object of the preposition. Nah, if a word an object of the prepositions, it is not the subject. Jadi kita bisa mengenai secara singkat bahwa jadi object of preposition itu ada informasi penting di sini, dia bukan merupakan sebuah subjek. Nah, kita lanjut kepada latihan agar kita bisa memahami secara jelas atau bisa membedakan mana subjek, mana object of preposition. Nah, atau mana prepositional phrase. Nah, kita coba lihat di sini.
Number one, the interviews by radio broadcasters were carried live by station. Nah, the station here, this is object of the preposition atau kita bisa menyebutnya adalah prepositional phrase. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah were carried, this is verb. Kemudian by radio broadcasters, this is the proportional phrase. Proportional phrase. Kemudian selanjutnya adalah interviews. Interviews adalah merupakan subjek. Jadi di sini they are subject and verb, so we can say this sentence is correct. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang benar ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah number 2. In the last possible moment before takeoff, took his seat in the airplane. Nah, kita coba perhatikan teman-teman sekalian. In the last possible moment, kemudian before take off. Nah, ini adalah merupakan prepositional phrase. Nah, kemudian ini juga merupakan prepositional phrase. Kemudian this is verb to. Nah, kemudian in the airplane juga merupakan prepositional phrase. Nah, apakah di dalam kalimat ini ada subjek? So, in this sentence, missing subject. Tidak ada subjek dalam kalimat ini, teman-teman sekalian. Yang ada itu adalah merupakan prepositional phrase. Tetapi kalau kita tidak memahami ini, maka kita menganggap bahwa in the last possible moment itu adalah merupakan subjek dari verb to. Padahal tidak ada subjek di sini. Nah, so this sentence is correct. Nah, jadi kita bisa memasukkan he di dalam kalimat ini. He took karena ada his di sini. Kemudian kita coba perhatikan kalimat number 3. And neighborhood flower shop, flowers in quantities of the dozen or a half dozen can be delivered for free. Nah, at neighborhood flower shop, this is prepositional phrase. And then flowers, nah this is subject. Kemudian in quantities of a dozen, ini adalah merupakan juga prepositional phrase. Ini juga prepositional phrase. Kemudian ini adalah merupakan verb. So, we can say this sentence is correct. Kemudian number 4, the progressive reading method at this school are given credit for improved test scores. Nah, so let's check the subject and the verb of the sentence. The progressive reading method at this school. Nah, at this school, this is prepositional phrase or object of preposition. Kemudian are given, this is verb. Nah, so where is the subject of the sentence? The subject of the sentence, the progressive reading method. Ya. Ini adalah merupakan subjek. So, this sentence is correct. Kemudian number 5. For the last 3 years at various hospital in the county has been practicing medicine. For the last 3 years at the various hospital in the county has been practicing. Nah, ini adalah merupakan verb, sedangkan ini not subject, but this is prepositional phrase, and this is prepositional phrase, and the last this is prepositional phrase. So in the sentence there is no subject. So this is incorrect sentence. Okay, my beloved friends. For number 6, 7, 8, 9, 10, please practice in your home. Jadi coba cek mana yang missing. Apakah missing subject, missing verb, ataukah identifikasi mana di dalam kalimat ini yang disebut dengan prepositional phrase atau object of preposisi. Jadi coba silakan cek di rumah dan kerjakan di rumah. Okay, maybe that's our discuss today. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. See you. Bye-bye.